Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ihtisam bihablillahil matin. Nashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Amin. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat asyhadu. Siang hari ini kita akan belajar tentang ad-dihar wa kifaratuhu fil Islam. Hukum tentang dihar di dalam keluarga. Selain dihar, dulu kita pernah belajar tentang nusyuz. Jadi nusyuz itu adalah seorang istri ingkar kepada suaminya tanpa alasan yang dibenarkan. Seorang istri pergi dari rumah karena kemarahan tanpa seizin suami, itu namanya nusyuz. Seorang istri diajak hubungan suami istri, tidak ada alasan yang dibenarkan, dia selalu menolak. Nah, itu bisa jatuh menjadi hukum nusyuz. Nah, sekarang hukum dihar itu munculnya dari suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah, di dalam ayat yang pertama sampai kita kaji nanti ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad sami'allah, sungguh-sungguh Allah telah mendengarkan qaulal lati tujadiluka, perkataan seseorang yang melaporkan kepadamu fi zaujiha, tentang suaminya, wa tashtaki ilallah, dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui keluhan keduanya. Jadi ada seorang sahabat yang bernama As-Samit. Jadi ada seorang sahabat yang bernama As-Samit, yaitu Khawlah binti Malik As-Samit. Dia itu mempersamakan istrinya dengan ibu kandungnya. Sehingga di dalam hukum jahiliyah, ketika ada seorang suami mempersamakan istrinya dengan ibu kandungnya sendiri, maka jatuhlah talak. Itu di dalam hukum jahiliyah. Maka di dalam konsep Islam, hukum talak bagi seorang laki-laki yang mempersamakan istri dengan ibu kandungnya, itu kemudian dibatalkan oleh Al-Quran. Tetapi Al-Quran meletakkan dihar itu antara talak dan sebelum talak. Jadi hukum dihar itu, seorang laki-laki tidak boleh hubungan suami istri dengan istrinya sebelum dia bertaubat dan membayar kafarat. Tapi belum juga jatuh hukum talak kepada istrinya. Nah, itu namanya dihar. Maka orang ini melapor kepada Rasulullah SAW perkara suaminya yang mempersamakan istri dengan ibu kandungnya. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Sehingga kemudian Allah turunkan ayat ini untuk menghapuskan hukum di masa jahiliyah, lalu diganti dengan hukum yang baru. Alladzina yudahiruna minkum, mereka telah mendihar min nisaihim, istri mereka, ma hunna ummahatihim, dipersamakan dengan ibu kandung mereka. In ummahatuhum, tidaklah ibu kandung mereka illa kecuali allati waladnahum, yang telah melahirkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dihar itu perkataan
yang mempersamakan istri dengan ibu kandung. Apakah wajahnya, apakah punggungnya, ataukah bagian dari istrinya itu kita takrirkan bahwa dia sama dengan ibu kandung kita. Padahal ibu kandung kita itu adalah ibu yang melahirkan kita. Yang di situ ada hukum haram kita menikahi ibu kandung kita sendiri. Sehingga ketika istri dipersamakan dengan ibu kandung, maka kedudukan hukumnya seakan-akan istrinya itu seperti ibu kandungnya. Maka sepanjang dia mempersamakan istrinya dengan ibu kandungnya, oleh syariat dilarang dia untuk bercampur dengan istrinya, kecuali dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Perkataan yang menyatakan istrinya sama dengan ibu kandungnya itu adalah perkataan yang mengandung keingkaran atau mungkarah, kemungkaran atau keingkaran. Wa innallaha la'afuwwun ghafur. Tetapi Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Tapi kalau di zaman jahiliyah tidak. Kalau sudah mempersamakan istrinya dengan ibu kandungnya, langsung jatuh talak. Jadi di masa jahiliyah kalau seorang suami ingin memisah atau melepas suaminya, dia tinggal mengatakan, aku lihat kamu itu seperti ibu kandung saya, itu langsung jatuh talak. Tapi di dalam konsep Islam, mengatakan istrinya sama dengan ibu kandungnya, itu perbuatan ingkar kepada hukum Allah. Tetapi Allah menutup la'afuwan ghafur. Allah Maha Pengampun. Berarti dia antara menjadi suami istri tetapi tidak boleh hubungan suami istri, dan juga belum jatuh talak. Berarti di situ ada masa mengambang. Sehingga kalau si laki-laki itu kemudian yaquduna walladzina yudahiruna min nisaihim thumma yaquduna lima qalu, sehingga kalau si laki-laki itu mencabut kembali lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nanti dia boleh berhubungan. Nah, mari kita lihat bersama-sama Imam As-Sabuni di dalam kitab Ayatul Ahkam. Walladzina minal qawli wa zura. Para ulama kemudian berbincang tentang kalau hubungan suami istri tidak boleh, ciuman boleh tidak? Pegang-pegangan boleh apa tidak? Maka jumhur ulama itu menyatakan pegang-pegangan tidak boleh, ciuman juga tidak boleh, hubungan suami istri juga tidak boleh, sepanjang dia masa mengambang telah meletakkan istrinya itu sama dengan ibu kandungnya.